Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahyuni Sitorus, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menunjukkan kartu ujian saya. Saya akan menjawab hasil ujian dengan mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, selanjutnya perbedaan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Yang pertama, pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberikan masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Yang kedua, pada mediasi, hasil bersifat win-win solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat win-loss judgment. Yang ketiga, pada mediasi, saran mediator bersifat tidak mengikat sehingga para pihak yang menentukan. Sedangkan pada arbitrase bersifat mengikat karena arbiter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Selanjutnya yang kedua, kelebihan. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengadilan umum yang mana pemeriksaan sengketa secara tertutup dinilai menguntungkan karena menjaga kerahasiaan dan privasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua, para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat kebebasan memilih hukum acara yang digunakan di dalam proses pemeriksaan perkara. Selanjutnya, yang ketiga ialah waktu penyelesaian sengketa relatif cepat atau maksimal 180 hari. Penyelesaian sengketa secara arbitrase tergolong cepat dibandingkan melalui pengadilan umum. Hal tersebut juga dikarenakan dalam arbitrase tidak mengenal istilah banding ataupun kasasi, sehingga putusan yang dikeluarkan mengikat dan final. Selanjutnya yang keempat, keputusan bersifat final dan mengikat. Yang kelima, para pihak atau dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Ketentuan ini lebih memudahkan para pihak dalam memilih tempat yang dirasa nyaman dan bersifat yang mudah terjangkau oleh para pihak. Selanjutnya yang keenam, para pihak dapat menunjuk arbiter. Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase, para pihak dapat bebas tentunya sesuai syarat arbiter. Untuk memilih arbiter, keuntungannya para pihak dapat memilih orang yang mereka percaya mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Kekurangannya, yang pertama bersifat lebih mahal, contohnya biaya perkara di BANI. Yang kedua, lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Yang ketiga, masalah pada sengketa. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu konsultasi. Konsultasi adalah suatu bentuk tolong-menolong yang dilakukan oleh seorang profesional atau konsultan kepada konsulti atau keluarga atau individu dalam hubungannya menyelesaikan masalah. Konsiliator. Tahapannya sebelum masuk nilai-nilai kebutuhan, masuk masalah diungkapkan. Pengumpulan informasi,
merumuskan masalah, menentukan solusi masalah, menetapkan sasaran, mengimplementasikan rencana, evaluasi, pemberhentian. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negosiator. Teknik negosiasi. Teknik negosiasi, teknik kompetitif, teknik kooperatif, teknik negosiasi lunak, teknik negosiasi keras, teknik negosiasi berdasarkan kepentingan. Tahapan. Tahap persiapan, tahap diskusi, tahap klarifikasi, tujuan berorganisasi, bertuju pada hasil yang menuangkan perjanjian, melaksanakan tindakan dan hasil perjanjian. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tahapan-tahapan pembentukan forum, tahapan pengumpulan dan pembagian informasi, tahapan penyelesaian masalah, tahap pengambilan keputusan. Nah, ada juga konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha menentukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Konsiliator, tahapan para pihak yang berselisih menyerahkan perselisihan kepada pihak ketiga. Konsiliator akan mendengarkan keterangan dari pihak tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut, konsiliator akan membuat laporan yang berisi kesimpulan. Saya akan menjawab soal nomor 5. Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat asas-asas, yaitu putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tidak dijalankan secara sukarela. Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat tahap-tahap, yaitu adanya permohonan eksekusi, anmening, permohonan serta eksekusi, penetapan eksekusi, dan lelang. Demikianlah jawaban saya APS. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.